sahabatku, rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini adalah video live pertemuan yang ketiga, kisah pertemuan ketiga dengan Habib Rizik ya. Masih 2016. Waktu itu saya masih sudah bisa memahami siapa Habib Rizik di pertemuan ketiga ini. Jadi cerita awalnya di pertemuan ketiga ini adalah saya mendapat WA bahwa akan ada aksi bela Islam ya, bela Islam 411. Dan di situ materinya adalah tangkap Ahok. Penistaan agama waktu itu ya, 411. Setelah itu untuk meyakinkan informasi itu melalui Bunda ya, kita WA, SMS apa WA itu. Kok nomor HP-nya Habib Rizik? SMS. WA nggak ada Habib. Waktu itu WA nggak, Habib Rizik nggak ada WA ya, waktu itu 2016. SMS. Malamnya. Terus dijawab. Jadi intinya kita turun pakaian apa, terus bawa apa gitu. Waktu itu kan beredar bawa bendera merah putih. Nah, poin pertama di sini adalah Habib Rizik menjawab SMS itu, saudaraku. Wah, berarti jadi ini. Maka keesokan harinya yaitu tanggal 4 November 2016. Peta yang ada di wilayah Jabodetabek ya turun, yang sempat hadir kurang lebih 100 orang yang pakaian peta, yang simpatis putih-putih, pakai baju putih-putih. Nah, kumpul di lapangan Banteng ya, di depan Masjid Istiqlal. Dari situ ada kawan saya, jadi kebetulan Intel peta ini komunikasi dengan Intel TNI waktu itu, agar mewaspadai adanya yang akan membuat kerusuhan. Nah, biasa itu ada tandanya di sebelah kiri lengan itu pita warna hijau. Akhirnya saya sampaikan ke semua jajaran, waspadai orang yang ada tandanya warna hijau di pita di lengan kiri. Ini bocoran dari intelijen bahwa mereka adalah orang-orang yang disiapkan untuk membuat kerusuhan. Nah, setelah itu kami jalan, jadi jarak saya, kelompok saya dengan jarak mobil komando itu kurang lebih ada 300 meter lah, 300 meter. Nah, setelah bendera peta berkibar, kami jalan kurang lebih sampai mendekati 100 meter, karena udah banyak sekali orang. Tiba-tiba dari mobil komando terdengar suara. Peta sudah ada di tengah-tengah kita. Wih, kedengaran kan? Tambah semangat anak-anak. Akhirnya dibuka. Dibuka jalan ya. Akhirnya saya masuk berbanjar dengan anggota peta, berbanjar masuk ke sana ke arah mobil komando. Karena nggak bisa bersab, karena udah padat. Berbanjar, langsung naik ke mobil komando. Setelah naik mobil komando, karena waktu itu adalah sangat-sangat singkat waktunya, ya sore hari kejadiannya ini, itu di depan kantor Perikanan dan Kelautan, kalau nggak salah itu sorenya itu, di depan kantor Perikanan Kelautan. Nah, setelah saya orasi bahwa tegakkan keadilan, bahwa wahai Bapak Presiden, wahai Bapak Kapolri, wahai Bapak Panglima TNI, jangan karena satu orang negara kita ini kacau. Ya, selamatkan yang besar, korbankan yang kecil. Saya orasi-orasi begitu. Setelah orasi, udah selesai nih. Mau orasi, tiba-tiba ada burung gagak di atas kepala saya lewat. Wah,
Itu kalau di kampung saya kalau ada burung gagak begitu yang tiba-tiba artinya ada suatu musibah ya. Itu cerita-cerita lah. Ya. Dan memang saat itu ada ulama yang meninggal ya. Ada ulama kita yang meninggal. Nah, setelah selesai orasi singkat itu, balik kanan, Habib Rizik Syihab, imam besar, berdiri, beliau menghormati saya begini. Di atas mobil komando. Boy, saya bilang, ini cucu Rasulullah, harusnya saya balik kanan. Ini saya hormat duluan, tapi karena beliau lagi duduk, beliau berdiri langsung hormat. Apa yang terjadi di situ, saudaraku? Terasa energi saya ini bukan karena kesombongan ya. Karena saking terharunya, bangga, bercampur bangga dan terharu, dihormati oleh seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihormati pakai tangan begini. Itu saya nggak akan malu, saya tidak mau malu. Tapi ini adalah kebanggaan dan keterharuan saya bahwa yang di depan saya ini adalah seorang ulama besar, seorang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memandang siapapun di depannya, dihargai semuanya, dihormati. Padahal saya belum pernah ketemu langsung dengan Habib Rizik berbicara berdua. Nanti di pertemuan keempat lah itu langsung ya berdua ya, itu di Megamendung dan ada Amin Rais. Tapi ini dulu, yang ketiga dulu nih. Nah, wah tambah semangat saya bilang, ini hebat betul ini ulama besar nih. Nah, habis itu saya turun, saya dengar teriakan peta, saya turun. Tapi yang saya di dalam pikiran saya ini, kenapa ulama besar itu mau menghormati saya? Kenapa ya? Terus kepikiran sama saya itu, kepikiran. Akhirnya saya turun duduk termenung. Begitu berjiwa besarnya ulama ini. Seorang yang mungkin umur jauh mau ngangkat tangan hormat begini, beliau sambil bawa tongkat komando. Nah, setelah itu kita geser, saudaraku. Kita bergeser menuju merapat ke depan istana. Nah, di depan istana ya sempat juga ketemu di situ namanya Pak Ngabalin ya, Pak Ngabalin. Kenal lah kalian Pak Ngabalin, sekarang sudah di istana. Sempat ketemu Pak Ngabalin. Dia cari peta, minta foto bersama lah. Nah, pas jam 5:30 ya, menjelang 5:30 sore, anak-anak intel peta laporan. Pambes peta, kayaknya mau ada cipta kondisi. Nah, saya mau ke depan istana udah nggak bisa, udah penuh ya. Saya bilang, wah ini kejadian ini. Akhirnya saya bilang sama anggota, tetap waspada. Ya, lihat kanan kiri, kita mundur sedikit. Lihat situasi. Wah, baru bergerak saudaraku. Ulama kita dihantam pakai gas air mata. Ini saudara-saudara. Dan itu videonya viral itu di mana-mana. Cari saja di YouTube. Aksi Damai 411. Disitulah saudaraku akan melihat doa ulama. Disitulah saudaraku akan melihat teriakan-teriakan ulama dan rakyat. Dan alhamdulillah misi tercapai, yaitu mantan gubernur DKI Bapak Ahok di penjara. Ya kan? Nah, sekarang sudah keluar dan dapat jabatan strategis di BUMN. Tapi intinya misi itu sudah tercapai. Ini masa lalu saudaraku, dan apa poin-poin yang saya ambil dalam pertemuan yang ketiga ini? Apa poin-poin yang saya ambil hikmahnya saudaraku?
bahwa sudah benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati semua orang, menghormati semua orang. Dan di antara cucu-cucu atau keturunan Rasulullah ini ada yang keras, mungkin ada yang persuasif untuk menyampaikan dakwah. Nah, yang tegas ini adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Yang saya tahu saat ini adalah Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar. Oh ya, nanti saya ceritakan lagi pertemuan saya dengan Habib Bahar di Cibinong. Itu gampang lah nanti itu. Yang tengah malam saya dihubungi sama Habib Bahar. Bang, Sering telepon. teleponan sama Habib Bahar. Nanti ada cerita lah itu. Mudah-mudahan Habib Bahar sekarang sehat-sehat semua ya. Sehat. Habib. Itu sahabat saya tuh, beliau tuh singa muda ya. Nah, ini pertemuan. Jadi yang saya ambil hikmahnya di sini adalah bahwa saya melihat tidak ada yang saya jumpai keturunan Rasulullah itu sombong, nggak ada. Di hadapan Habib kita datang, apa kita ketemu sama semua kita saudaraku. Yang nggak bisa saya pikirkan, beliau udah tua, jauh lebih tua dari saya. Berdiri imam besar, mau hormat angkat tangan di atas mobil komando. Ini yang tidak masuk di akal sehat saya. Seumur hidup saya nggak pernah saya dibuat orang seperti itu, nggak ada. Seumur hidup saya. Ya kalau di tentara itu wajib lah, namanya kalau anggota hormat ke atasan itu wajar. Wajar. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya dan juga terharu dan juga introspeksi bagi diri saya pribadi. Bahwa saya banyak belajar daripada etika itu, artinya menghargai semua orang. Ini saudaraku. Jadi waktu itu Bunda dibawa ya, di syuting ikut terus Bunda nih. Perjuangan ya. Ini hikmahnya saudaraku, artinya saya akan menceritakan terus kebaikan-kebaikan siapapun, termasuk seperti yang saya alami bersama Habib Rizik Syihab. Karena saya akan mengurangi dan bahkan mudah-mudahan tidaklah untuk menceritakan kejelekan orang-orang. Karena kita semua akan mati saudaraku, mati. Saya meminta kepada sahabatku, mari kita doakan agar Imam Besar Habib Rizik Syihab selalu sehat, Amin. Ya, tabah, Amin. Dan terus menyampaikan kebenaran. Karena sungguh terali besi bukanlah penghambat pemikiran. Bukan. Ibarat kata yang pernah saya sampaikan di doktrin Kopeta, jikalau kelak jasadku ini bisa dikerangkeng, jikalau kelak jasadku ini bisa dikungkung, namun jiwaku tidak akan bisa. Namun pikiranku tidak akan bisa dipenjara oleh apapun. Karena saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, memberikan amanah ke setiap orang, ke setiap hambanya masing-masing untuk mencapai dan mencari keridhoannya. Semoga kebenaran terungkap ya. Nah ini saudaraku, sehingga setiap manusia pasti memiliki kelebihan, diikuti dengan kekurangan masing-masing. Jika setiap kelebihan ini kita satukan dan setiap kekurangan kita tutup, insya Allah kedamaian, kemakmuran akan terjadi di negeri kita, yaitu lepas ego kita masing-masing. Ini sahabatku yang bisa saya sampaikan depan saudaraku. Jangan bosan. Ya, jangan bosan ya, ini kisah. Hormatilah para habaib, hormatilah para ulama, hormatilah para kiai, hormatilah sesama Islam, hormatilah sesama manusia walaupun beda agama. Jangan pandang menteng setiap manusia.
ulama itu Ya. ibarat kertas dalam Al-Qur'an ya, Ya. Pak Mas ya. Kalaupun robek, Ilmu. dia berharga. Seperti contoh sekarang, di pemerintahan sekarang, pemerintahan Bapak Jokowi, sebagian ulama mengikuti dan mendukung pemerintah, sebagian ulama itu mengkritik pemerintah. Maka pesan saya kepada sahabatku, jika ada ulama kita mendukung pemerintah dan jika ada ulama kita mengkritik pemerintah, maka jangan sekali-sekali kita membenci ulama kita, saudara-saudaraku. Jangan benci ulama kita. Karena apapun beliau semua adalah guru kita semua, saudara-saudaraku. Ilmu kita ini nggak seberapa. Seperti saya ini, saya pribadi senantiasa mengkritik pemerintah. Bukan berarti saya membenci pemerintah. Apalagi saya membenci tokoh-tokoh agama atau ulama yang ikut pemerintah. Oh enggak. Begitupun sebaliknya, wahai sahabat-sahabatku yang pendukung pemerintah, yang tidak mengkritik pemerintah, janganlah benci ulama-ulama kita yang mengkritik pemerintah. Karena kritik itu bukan benci. Kritik itu bukan berarti kita berlawanan. Mengkritik itu bukan berarti kita bermusuhan. Bukan, saudaraku. Introspeksi diri. Mengkritik itu jika ada sesuatu kekeliruan. Kayak saya nih di peta di revolusi ekonomi. Oh, tenaga kerja asing masuk. Oh, investor asing masuk. Nah, di sini saya tampil kritik. Wahai pemerintahku, jangan masukkan tenaga kerja asing ke Indonesia. Wahai pemerintahku, ya, libatkan rakyat sebagai investor, sebagai solusi. Ini saudaraku. Tapi kan pemerintahnya nggak mau Nah, diajak konfor. saya sudah ngomong, yang penting saya sudah sampaikan, sudah mengkritik. Nah, kalau Habib Rizik kritik itu mungkin beliau lebih luas lagi. Sampai muncullah disebut revolusi akhlak. Itu sudah mencakup tentang korupsi dan sebagainya ya. Akhlak-akhlak. Nah, artinya janganlah karena ada satu kelompok sebagian besar rakyat Indonesia mengkritik pemerintah terus dianggap membenci. Bukan, saudaraku. Rangkulah. Bukan. Maka saat ini seharusnya saran saya kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, jika ada warga kalian, wargamu yang memberikan kritikan, jangan dimusuhi. Dirangkul. Tapi panggil, undang, ajak, duduk. Kalian kemarin atau beberapa waktu lalu mengkritik saya. Kira-kira kalau itu salah, apa solusinya? Harusnya begitu. Bukan yang mengkritik ini dicarikan masalah. Bukan sang pengkritik ini dimusuhin dan dijauhi. Wah, enggak akan ketemu. Berarti nilai-nilai luhur Pancasila di dalam sila keempat musyawarah untuk mencapai mufakat tidak jalan di negeri ini kalau begitu. Setiap orang mengkritik kita musuhi, setiap orang mengkritik kita musuhi. Harusnya kita bersyukur, ada yang mau mengkritik, saudara-saudara. Kenapa? Kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang khilaf, manusia yang terkadang lupa, manusia yang terkadang salah. Maka kita butuh pengkritik. Kita ambil contoh di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, tetap butuh 4 sahabat dan bahkan banyak sahabat. Itu Nabi. Kita lihat Nabi Isa, ya, beliau banyak murid-murid, banyak sahabat. Itu Nabi. Apalagi kita manusia biasa. Ini saudaraku, jangan sampai kita sudah manusia biasa, sudah sombong. Sahabat-sahabat kita ini adalah sahabat-sahabat yang cuma enjendoro, siap tuang, walaupun salah. Itu fatal untuk akhirat, saudara-saudaraku. Dunia ini cuma sebentar. Ya. Jadi dunia ini cuma sebentar. Jadi siapapun kalian, mau kepala desa, pak camat, camat, bupati, wali kota, ya, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, kalau ada yang kritik harusnya bersyukur. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia adalah paling suci dan paling benar di atas dunia ini. Nggak ada itu.
Ya, kalau ada yang merasa begitu paling suci paling ini, Nabi Muhammad saja, Nabi seorang Nabi aja, beliau nggak pernah mengaku dirinya sebagai bahwa saya adalah orang yang paling suci. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah setiap hari istighfar, astagfirullahaladzim. Itu Nabi. Ya, Nabi saja tidak pernah mengakui bahwa aku Nabi, aku paling suci, nggak ada. Ya, ini saudara, apalagi kita manusia biasa. Sudah merasa paling benar, paling hebat. Wah. Nah, ini saudaraku, saya tampil di depan saudaraku. Jika ada kata-kata saya yang sekiranya ada yang menyinggung perasaanku yang nonton ini, perasaan saudaraku yang nonton ini, gua minta maaf. Saya ulangi, jika ada saudaraku yang sekiranya tidak senang dengan apa yang saya sampaikan ini, gua minta maaf, saudaraku, gue minta maaf. Ini saya hanya mengingatkan doang. Oke? Ini saja kisahnya saudaraku. Setelah ini saya akan mencari berita-berita terhangat yang akan bisa saya buatkan konten biar bisa ditonton oleh supaya saudaraku. tidak tersesat ya. Nah. Teman-teman tuh supaya nggak tersesat nonton berita yang hoax. Ya, hati-hati nonton berita-berita hoax, baca berita-berita hoax ya, apalagi nge-share. Sekarang ini undang-undang ITE semakin masif. Nah, dan saya juga minta tolong kepada sahabatku, sekiranya ada yang salah, saya menyampaikan sesuatu atau itu hoax, segera beritahu saya sahabatku, ya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube ini gratis. Bagikan. Gratis, jadikan itu amal saudaraku. Setiap bulan ada giveaway. Dan jangan lupa bagikan video ini. Ada giveaway. Ke depan mudah-mudahan ada giveaway, apalah giveaway itu ya, itulah. Giveaway itu bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah ya. Oke. Terima kasih ya sahabatku semuanya. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Kebenaran harus terungkap. Kita harus terus berjuang di atas tiang kebenaran dan tali keadilan. Amin. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya nggak ada, lupa. Mau kopi dulu.